Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam lindungan Allah SWT, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, marilah pembelajaran kita hari ini, pendidikan dengan hidup. Bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku kelas 4, hari ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk mata pelajaran lingkungan hidup di kelas 4 ini, di semester 1 ini. Nah, hari ini Pak Budi akan membahas sebuah materi. Materi ini sangat penting sekali anak-anak, materi yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang dampak sampah terhadap lingkungan. Nah, tentunya di rumah-rumah kalian banyak sampah kan? Nah, mari bersama-sama nanti kita akan lihat sebenarnya apa sih dampak sampah itu bagi lingkungan. Oke, kita akan lihat. Nah, namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian sampah. Sebenarnya apa sih sampah itu? Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau yang dibuang. Sampah bisa timbul karena aktivitas manusia. Nah, sekali lagi Pak Budi akan jelaskan apa sih sampah itu. Sampah adalah sesuatu bahan yang terbuang atau yang dibuang. Sampah timbul karena aktivitas manusia, ya. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang sumber-sumber sampah. Sebenarnya sampah itu sumbernya dari mana saja? Sumber-sumber sampah ini dibagi menjadi 3 anak-anakku semua. Yang pertama, yang berasal dari rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga berupa sisa makanan, bahan, dan peralatan yang sudah tidak dipakai lagi, bahan pembungkus, kertas, plastik, dan lain sebagainya, ya. Jadi sampah-sampah ini berasal dari rumah kita. Sampah yang berasal dari rumah kita dinamakan sampah rumah tangga. Coba nanti bisa kalian cek ada apa sih sampah-sampah di rumah tangga di rumah kita. Nanti silahkan dicek ya, apakah ada sampahnya atau tidak ada. Pak Budi yakin pasti di setiap rumah tangga akan menghasilkan sampah. Baik, untuk yang kedua adalah tempat perdagangan. Tempat perdagangan ini meliputi pasar, bisa supermarket, toko, ataupun warung. Ya, sampah yang dihasilkan berupa bahan dagangan yang rusak, buah, sayur, kertas, plastik, karton, dan masih banyak lagi. Itulah sampah yang berasal dari tempat perdagangan, ya. Oke, kemudian sampah yang ketiga adalah sampah industri. Nah, jenis sampah yang dihasilkan di sini ada sampah yang beracun. Industri seringkali membuang sampah di sekitar pabrik sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Industri itu nama lainnya apa sih, Nak? Industri itu adalah nama lainnya adalah pabrik. Jadi sampah-sampah yang dikeluarkan itu biasanya sampahnya mengandung racun anak-anak. Apabila sampah itu dibuang ke lingkungan, ya otomatis bisa mencemari lingkungan kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita akan membahas tentang dampak sampah terhadap kesehatan. Nah, dampak sampah terhadap kesehatan itu apa saja? Yang pertama, sampah itu bisa mendatangkan tikus dan serangga yang membawa kuman penyakit. Jadi tikus dan serangga itu bisa membawa kuman penyakit. Serangga di sini apa sih yang dimaksud serangga?
Yang dimaksud serangga di sini bisa lalat, bisa kecoa, bisa lipas, bisa kutu, dan masih banyak lagi yang bisa membawa bibit penyakit ke rumah kita, ya. Nah, di bawahnya itu dilihat, ya, lalat. Lalat itu merupakan pembawa utama dari kuman yang menyebabkan diare. Enak ya? Jadi lalat itu merupakan pembawa utama dari kuman yang menyebabkan diare. Misalkan begini, lalat itu kan suka hinggap di makanan dan minuman kita kan, apabila tidak tertutup rapat. Nah, jika lalat itu berasal membawa bibit penyakit dari sampah, kemudian dia menghinggapi makanan kita dan tidak sengaja makanan itu kita makan. Nah, berarti di situ bisa membawa bibit penyakit. Contohnya di sini adalah diare. Sangat berbahaya ya, Nak ya. Oke, berikutnya adalah tikus. Tikus ini ternyata dapat membawa penyakit seperti tipes, leptospirosis, salmonellosis, dan pes. Ini adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh tikus. Kemudian ada apa lagi? Ya, ada nyamuk ya. Jadi sampah-sampah yang berserakan itu bisa menjadi sarangnya nyamuk, sarangnya lalat, sarangnya tikus. Nah, sedangkan nyamuk sendiri itu bisa membawa kuman, anak-anak. Kuman-kuman ini bisa menyebabkan dua penyakit yang berbahaya. Yang pertama adalah bisa menyebabkan penyakit malaria, ya. Kemudian yang kedua bisa menyebabkan penyakit demam berdarah, ya. Kedua penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang semuanya itu bisa timbul karena ada sampah yang berserakan di rumah kita, bisa menyerang kesehatan kita. Kemudian yang terakhir ada sampah beracun. Sampah beracun bila dibuang di sungai ataupun laut dapat menyebabkan ikan menjadi beracun, anak-anak. Nah, jika ikan itu ikut termakan oleh kita, oleh manusia, nah berarti tubuh kita menjadi beracun dan kita bisa menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Nah, ada cerita, anak-anakku, ada sebuah cerita ya, di daerah Jepang ya. Di daerah Jepang itu ada sebuah perusahaan. Perusahaan itu membuang sampah beracunnya ke laut yang mengakibatkan ikan-ikan di sana tercemar oleh racun, yaitu tercemar oleh raksa. Raksa ini sangat berbahaya. Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator. Jadi jika sampah-sampah ini dibuang ke laut, kemudian sampah itu dimakan oleh ikan dan kita makan ikan, di sana lebih dari 40.000 orang meninggal dunia di Jepang itu. Gara-gara apa? Gara-gara makan ikan yang beracun. Sangat berbahaya. Nah, kemudian di slide berikutnya kita akan dampak sampah terhadap lingkungan. Nah, dampak sampah terhadap lingkungan yang pertama apa? Yang pertama, dapat mencemari air sungai. Jelas sekali, apabila kita membuang sampah ke lingkungan, kita bisa mencemari air sungai. Apa saja yang bisa dampaknya, yang menimbulkan apa? Nah, dampaknya adalah berbagai makhluk hidup termasuk ikan dapat mati, anak-anak. Sehingga beberapa spesies akan lenyap. Dan hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem. Jadi sangat berbahaya. Jika kita membuang sampah di sungai, kemudian sampah kita beracun, sungainya bisa tercemar dan ikan-ikan di sana bisa mati. Kalau ikan di sana mati, secara otomatis ekosistem sungai tersebut akan menjadi terganggu. Kemudian dampak yang kedua, sampah yang dibuang di jalan dapat menghambat saluran air. Ya, misalkan kita membuang sampahnya di jalan, kemudian ketika turun hujan, sampah-sampah itu akan masuk dalam selokan. Nah, di selokan itu terdapat banyak sampah, akhirnya selokannya tersumbat oleh sampah itu. Akhirnya muncullah dampak yang ketiga. Dampak yang ketiga adalah dapat menyebabkan banjir.
Salah satunya adalah penyebabnya sampah yang kita buang di jalan, sampah yang kita buang ke selokan. Maka hindarilah membuang sampah, hindarilah membuang sampah di laut, membuang sampah di sungai, membuang sampah di selokan, membuang sampah di jalan. Itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga bisa menyebabkan banjir. Oke. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan menjadi tidak sehat. Betul. Jika di lingkungan kita banyak sampahnya berserakan, maka sampah-sampah itu menjadi sarang penyakit. Secara otomatis ketika kita tinggal di lingkungan yang buruk seperti itu, maka lingkungan kita menjadi lingkungan yang tidak sehat, ya. Oke. Jadi itu tadi dampak-dampak sampah terhadap lingkungan. Nah, kemudian tugasnya. Nah, tugas untuk siswa kelas 4 adalah silahkan catat materi ini di buku tulis ya, atau buku catatan PLH. Silahkan dicatat yang rapi, silahkan dicatat yang baik. Supaya apa? Supaya nanti jika kalian melaksanakan penilaian harian, kalian bisa membaca kembali dengan ya. Mungkin itu yang bisa aku disampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada yang belum jelas, silahkan kalian bisa bertanya, bisa WA Pak Budi, bisa meminta nomor WA Pak Budi di wali kelas kalian ya nak ya. Silahkan, oh saya kurang paham materi ini Pak, silahkan nanti bisa berkomunikasi dengan saya. Bapak Ibu yang ada di rumah juga begitu nggih. Jika ada beberapa hal yang perlu disampaikan, silahkan disampaikan kepada saya. Alhamdulillah, marilah pertemuan kita pada pagi hari ini, pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.